Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukramin, para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus adik-adik kelas Asasi G Mabana Khadijatul Kubra, kelas Ta'lim Afkar, dan wabil khusus Bapak Profesor Dr. Zainuddin MA beserta Mudirul Ma'had, Dr. Kiai Haji Badruddin MHI beserta staf jajarannya, para murabbi-murabbiyah, para musyif-musyifah, muallim-muallimah, dan segenap yang membantu jalannya ta'lim afkar online pada malam hari ini, rahimana wa rahimakum. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah li Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Semoga dengan barakah kitab ini, kita belajar ta'lim afkar ini bisa menjadikan ilmu yang kita dapatkan dengan barakah mu'alif, dengan barakah para masyayikh, menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barakah, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Semua hajat yang kita harapkan semoga Allah mengabulkannya, dan menurut Allah baik dan menurut juga baik. Amin Allahumma amin. Dan jika ta'lim afkar ini ada nilai pahalanya, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala dari ta'lim afkar ini juga dihadiahkan, pahalanya dilimpahkan kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, al-ahya'i minhumul amwat. Marilah kita tawasul kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat beliau, kepada ulama-ulama, kepada ahli bait beliau, dan para tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li ridahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li husuli umurina wa li husuli hawaijina, hawaijid dunya bil maisirah wa hawaijil akhirah bil maghfirah, ولفتوح قلوبنا ولفتوح دروسنا حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العامرين والقراء المفسرين المحدثين، خصوصا إلى روح سلطان أولياء شيخ محمد قادر الجيلاني رضي الله تعالى عنهم، إلى مشايخنا وأساتذتنا وشيخ مشايخنا ومؤلف هذا الكتاب، كتاب سفينة النجاة لشيخ سالم بن شومير الحضرمي الشافعي وعنصر مفعولهم وجميع أهل الفقهاء وعنصرهم وفرعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين آمين اللهم آمين. Baik adik-adik kelas Asasi G Mabana Khadijatul Kubra Ma'had Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada malam hari ini di fasal bab malam hari ini kita akan mempelajari tentang syurutut tayamum, kemudian asbabut tayamum dan semua hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi di fokus malam hari ini kita akan membahas tentang tayamum. Apa sih tayamum itu, kemudian syarat-syaratnya apa saja, kemudian syarat diperbolehkannya tayamum itu apa saja, dan seterusnya. Baik, sebelum ke fasal atau ke bab, kita baca doa terlebih dahulu, doa sebelum ta'lim afkar. Dibaca bersama-sama ya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أكرمني فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقني علما نافعا وعملا صالحا وزيني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Baik adik-adik kelas Asasi G Ta'lim Afkarat, di malam hari ini kita akan membahas tentang tayamum. Apa sih tayamum? Di ini ya, di aplikasi dijelaskan tentang sebab-sebab tayamum. Jadi Ustadz akan menjelaskan apa itu tayamum. Jadi tayamum itu adalah pengganti dari wudhu. Jadi ketika kita di dalam keadaan normal, kemudian ada air, ketika mau bersesuci, maka yang paling afdolnya adalah pakai air, bersesuci dengan air dengan cara wudhu. Jadi salah satu syarat sah ketika kita sholat, kemudian kita tawaf, kemudian kita melakukan ibadah, itu yang paling dianjurkan adalah berwudhu. Tetapi ketika di suatu tempat, ketika dalam keadaan tertentu, ada peristiwa tertentu, maka dalam Islam itu tidak mempersulit bagi pemeluknya untuk melakukan bersesuci. Misalkan orang yang sakit itu boleh tidak melakukan dengan air, karena mungkin ada faktor dari dokter, misalkan kalau kamu pakai air itu bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan dan hal-hal yang lain, maka dalam Islam tidak memberatkan pada pemeluknya. Maka ada yang namanya tayamum. Jadi tayamum itu adalah pengganti dari wudhu. Bersesuci sebagai pengganti dari wudhu itu adalah tayamum. Tayamum itu tidak menggunakan air. Tayamum itu tidak menggunakan air, tapi tayamum adalah menggunakan debu ya. Debu yang bagaimana nanti kita akan bahas. Sementara adalah sebab-sebab tayamum. Jadi ini di teks asli Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Syubil Al-Hadrami, itu adalah asbabut tayamum. Tayamum itu apa sih? Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Ghairul muhtarami sittatun, tarikus salati wazzanil muhsanu wal murtaddu wal kafirul harbiyyu wal kalbul uquru wal khinzir. Jadi ya.
Jadi fasal ini membahas tentang sebab-sebab tayamum. Jadi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum itu ada tiga. Yang pertama apa? Yang faqdul ma'i. Faqdul ma'i itu apa? Tidak adanya air. Jadi tidak ada air ketika kita ada di tengah-tengah pasir misalkan, ada di tengah-tengah musafir perjalanan atau di tengah hutan, di mana di daerah tersebut, di wilayah tersebut tidak dimungkinkan bertemunya atau ditemukannya air. Seperti musafir ya. Jadi zaman dahulu itu memang banyak sekali musafir ya, musafir yang bepergian dari negara tertentu ke negara tertentu, dari tempat tertentu dan tempat tertentu dan lain-lain. Jadi pada zaman dahulu memang tidak secanggih era modern sekarang. Kalau sekarang sudah ada pesawat, ada kereta api dan sejenisnya. Kalau zaman dulu itu jalan pakai unta, pakai kuda dan lain-lain. Maka disyariatkannya tentang apa itu tayamum. Terutama untuk musafir. Jadi musafir itu banyak keadaannya. Kalau musafir itu ada 4 keadaan. Yang pertama adalah meyakini tidak adanya air. Jadi memang menurut ahli penduduk setempat di sana memang tidak ditemukan air. Ya. Kemudian apa? Mungkin ada air di sekitar tersebut, tapi apa? Memungkinkannya ketika ada keadaan tertentu yang mana air tersebut dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk kebutuhan pokok. Misalkan airnya cuma sedikit, tidak dimungkinkan untuk dilakukan wudhu, maka di situ boleh tayamum atau faqdul ma'i. Seperti itu ya. Kemudian syarat tayamum yang seterusnya adalah ketika ada hewan tertentu misalkan yang kehausan, maka di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa dibolehkan untuk memberikan air tersebut kepada hewan tersebut, dan kita boleh tayamum. Jadi yang pertama adalah faqdul ma'i, yaitu syaratnya tidak ada air. Kemudian yang kedua, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, yang kedua adalah wal maradu ya. Wal maradu. Artinya apa? Sakit. Jadi orang yang sakit keras ketika didiagnosa oleh seorang dokter bahwa jika kamu atau pasien tersebut terkena air maka akan menyebabkan kematian misalkan, maka boleh pasien tersebut melakukan tayamum. Jadi sakitnya sangat keras atau menyebabkan kematian. Jadi diagnosa dokter kalau kamu terkena air itu bisa menyebabkan kematian misalkan menurut dokter, maka itu boleh tayamum. Atau misalkan ketika diagnosa dokter bahwa pasien tersebut ketika terkena air itu penyakitnya bertambah parah, misalkan penyakit banyak ya, misalkan cacar atau penyakit apa yang menyebabkan, atau ketika tubuhnya terluka-luka, itu boleh melakukan tayamum seperti itu. Kemudian yang ketiga, sakit yang bagaimana? Ayyakhafa syai'an yasiran kathirul jadri au sawadan qalilan au yakhafu syai'an qabihan ala ghairil a'dha'id dhahira au yakunu bihi maradu la yakhafu man ista'malul ma'a ma'ahu mahduran fil 'aqibati. Jadi sakit yang jika menggunakan air untuk bersuci maka akan dikhawatirkan menyebabkan munculnya cacat ringan. Jadi marad di sini atau sakit di sini ada 3 tahap. Yang pertama takut akan kematian, misalkan kalau kamu pakai air mati. Kemudian takut bertambah parah menurut dokter. Kemudian jika terkena air akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Itu adalah boleh dilakukan tayamum. Jadi yang kedua adalah sakit. Yang pertama apa tadi? Faqdul ma'i, karena tidak adanya air. Yang kedua adalah marad. Marad di sini adalah sakit. Kemudian yang nomor 3, wal ihtiyaju
ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaramin. Jadi yang syarat atau sebab-sebab yang ketiga adalah apa? Butuhnya air itu untuk memberikan apa? Kebutuhan dari hewan. Misalkan ada hewan yang kehausan misalkan. Maka di situ boleh tayamum, ya, boleh tayamum. Sebab di sini ya dijelaskan sebentar. Walaula mana tadi? Ashabana yahrumun. Saya carikan. Nah ini. Wasababu tsalits al-ihtiyaju ilaihi ay ilal ma. Jadi sebab ketiga boleh dilakukan tayamum. Kita boleh tayamum itu apa? Tersedianya air tersebut untuk memenuhi rasa haus dari hewan-hewan yang muhtaram. Hayawanin muhtaramin. Apa hayawan muhtaramin? Hayawan muhtaramin itu adalah hewan-hewan yang dimuliakan. Hewan-hewan yang dimuliakan. Misalkan apa? Kucing. Kucing itu termasuk dari hewan yang disenangi atau dikasihi oleh Rasulullah SAW. Maka jika kita di suatu tempat bersama kucing, si kucing tersebut haus, maka boleh mendahulukan dari kucing tersebut untuk minum daripada kita untuk wudhu, dan kita boleh tayamum. Maksudnya hayawanin muhtaramin, seperti itu. Apa saja hewan muhtaramin? Ya banyak. Kucing, apalagi misalkan burung. Burung itu termasuk hewan muhtaramin. Ketika di suatu kitab dijelaskan bahwa ketika seseorang itu memberikan makan atau memberikan minum makhluk hidup yang ada di bumi, misalkan hewan atau manusia dan lain-lain, itu maka Allah akan merahmati orang tersebut. Jadi di suatu tempat atau di kitab itu diceritakan bahwa dulu ada seorang pelacur. Ada seorang pelacur yang dimana kesehariannya itu ya bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketika dia pulang, dia itu bertemu dengan apa? Dengan seekor anjing yang kehausan. Anjing yang kehausan. Kemudian si wanita ini terlihat iba, terlihat kasihan kepada anjing tersebut. Kemudian si pelacur ini mengambil air di sebuah sumur, kemudian diwadahi sepatunya itu dibuat tempat untuk air. Setelah itu oleh si pelacur ini airnya tersebut itu diminumkan kepada anjing yang kehausan tersebut. Maka disitulah turun rahmat Allah. Karena apa? Seorang perempuan ini meskipun pelacur tapi mempunyai belas kasihan kepada hewan makhluk Allah. Setelah itu setelah pulang ternyata Allah memberikan hidayah kepada pelacur ini berupa taubat. Jadi seorang pelacur ini kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dari memberikan minum anjing yang kehausan. Maka di dalam fikih boleh dilakukan tayamum ketika ada hewan yang kehausan, kemudian air tersebut cuma sedikit, maka didahulukan hayawanin muhtaramin, seperti itu. Kemudian ada hewan-hewan yang ghairu muhtaram. Jadi ada hewan-hewan yang ghairu muhtaram. Ada keadaan tertentu yang tidak disyariatkan untuk kita untuk memberi minum. Di kitab Kasyifatus saja dijelaskan ghairul muhtaramin wa huwa ma la yarmu qatlatun sittatun minal asya'i ahaduha. Yang pertama sesuatu tersebut? Tarikus shalah. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu ketika ada air tersebut kemudian dia mau minum, maka tidak dibolehkan, harus kita pakai wudhu. Orang yang tidak sholat, karena saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Maka jangan sampai kita naudzubillah melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat dengan sadar. Maka itu sangat ghadabnya Allah, marahnya Allah itu ada di situ. Jadi tarikus shalah ini termasuk dari ghairul muhtaram, tarikus shalah.
Kemudian yang kedua adalah wazanil muhson, orang yang zina muhson. Zina muhson itu apa? Zina muhson itu orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah mempunyai suami dan istri, orang yang sudah mempunyai anak, kemudian dia berzina dengan wanita lain, dengan berzina dengan pria lain yang sudah bersuami, maka itu apa? Kalau dulu hukumnya dirajam, dirajam itu dilempar dengan batu sampai mati. Maka ini termasuk dari ghairul muhtaram setelah tarikus sholah, ya. Orang yang zina muhson itu bukan ghairul muhtaram. Kemudian yang ketiga adalah wal murtaddu. Wal murtaddu itu orang yang murtad, ya. Orang yang murtad ketika kita ada air misalkan di suatu tempat, kemudian ada orang yang murtad keluar dari Islam, keluar dari kalimat syahadat, maka itu termasuk ghairul muhtaram yang tidak boleh diberikan minum, ya. Dengan minum ghairul muhtaram. Yang kedua adalah wal kafirul harbi. Kafir harbi itu kafir yang gimana? Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam. Jadi pada zaman Rasulullah itu seperti apa? Abu Jahal itu termasuk kafir harbi, kafir yang tidak membayar pajak. Kemudian ghairul muhtaram di sini tidak termasuk dari kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu yang seperti apa? Kafir dhimmi termasuk dari kafir yang membayar pajak. Misalkan di negara-negara kita, negara Islam itu ada yang membayar pajak, itu bukan yang ini. Itu tetap kita hormati karena satu saudara, satu saudara setanah air, bukan seiman. Jadi yang disebut kafir di sini adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang sangat membenci Islam, seperti itu. Kemudian wal kalbul uqur. Alhamdulillah. Wal kalbul uqur itu apa? Anjing yang sangat galak. Anjing yang sangat galak itu bukan termasuk ghairu muhtaram. Kalau yang diceritakan tadi Ustaz adalah itu anjing yang kehausan, anjing yang tidak galak, seperti itu. Kemudian wal khinzir. Khinzir juga tidak disyariatkan ketika kita suatu tempat, kemudian ada babi, ada anjing galak, di situ ada air yang mana cukup untuk berwudu, maka lakukanlah wudu, ya, lakukan wudu. Jangan dibiarkan si babi tersebut atau anjing yang galak tersebut untuk minum, karena itu termasuk bukan ghairu muhtaram, seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada hewan-hewan yang disunnahkan dibunuh. Di kitab Kasyifatuz Saja dijelaskan hewan-hewan yang disunnahkan dibunuh itu apa saja. Yang pertama adalah tikus, kemudian ada apa lagi sini? Ada gagak yang tidak halal dimakan. Jadi ceritanya gagak itu kok kenapa sunnah dibunuh? Karena dulu pada zaman Nabi Nuh, gagak ini disuruh naik sama Nabi Nuh, tapi tidak mau membangkang. Akhirnya si gagak ini memakan bangkai-bangkai makhluk hidup makhluk mati yang ada di bumi setelah banjir. Jadi sunnah dibunuh. Kemudian kalajengking. Kalajengking ini termasuk dari sunnah, ya, sunnah dibunuh. Kemudian tikus, jika ada tikus di rumah juga sunnah dibunuh. Karena apa? Dulu ceritanya di Ka'bah tikus itu pernah di kitab Kasyifatuz saja, ya, pernah sengaja memotong tali-tali perahu Nabi Nuh. Jadi tikus itu sengaja memotong tali perahu Nabi Nuh. Itu kenapa kok disunahkan untuk dibunuh, seperti itu. Itu tikus. Yang selanjutnya adalah anjing galak, ya, anjing galak. Singa juga seperti tersebut, serigala, beruang dan lain-lain, itu sunnah dibunuh. Nyamuk juga seperti itu. Kemudian hewan-hewan yang diharamkan dibunuh selain yang tadi, ya, selain yang kucing, itu ada semut Sulaiman. Karena pada zaman Nabi Sulaiman semut itu sangat dihormati. Bahkan ada waliullah itu yang setiap harinya itu memberi makan semut. Jadi guru Zaini sekumpul dulu itu setiap pagi hari itu mengambil gula satu sendok, kemudian ditaruh di halaman rumah, tadi bilang rumah. Gunanya apa? Agar semut-semut itu diberi makan. Karena pahalanya sangat besar sekali, ya, memberi makan sesuatu yang sangat remeh.
itu sangat besar sekali. Bisa jadi itu termasuk rahmatnya Allah turun, kemudian kita menjadi kekasih Allah, kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah, seperti itu. Jangan diremehkan sebuah amal yang kecil. Ya, semut saja ketika kita diberikan gula misalkan, itu bisa jadi rahmat Allah turun di situ. Itu ya. Baik, adik-adik, itu adalah sebab tayamum. Jadi saya ulangi ya, sebab tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i, tidak menemukan air, kemudian wal maradu, sakit yang keras, wal ihtiyaju ilaihi li'atsin hayawanin muhtaramin, karena butuhnya air tersebut untuk hewan yang untuk minum, hewan yang dimuliakan. Jadi itu ya sebab-sebab tayamum, dihafalkan ya. Kemudian di selanjutnya dijelaskan adalah syarat-syarat tayamum. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Faslun syurutut tayammumi 'asyaratun. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum. Tayamum itu mempunyai syarat ada 10. Ayyakuna biturabin, yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Yang selanjutnya, wa alla yakuna musta'malan, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, wa ayyaqsidahu, wa ayyamsaha wajahu wa yadayhi bidarbataini. Yang selanjutnya, wa ayyuzilan najasata awwalan, wa ayyajtahida fil qibalati qablahu, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, wa ayyatayammama likulli fardin. Jadi inilah syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada 10. Faslun fi syuruti sihhati tayamum. Jadi ada 10. Yang pertama apa syarat 10 tersebut? Harus ada debu. Yang pertama adalah harus ada debu. Debu yang maksudnya gimana? Debu yang khalis, debu yang murni, debu yang digunakan debu yang suci. Itu harus menggunakan debu. Yang kedua ada tadi ya, di sini dijelaskan mana tadi? Wa ayyakuna turabu tahiran. Nah ini ya, debunya harus suci. Jadi tidak boleh memakai debu yang di sana debu itu tersebut tercampur dengan kotoran, misalkan kotoran kucing, ada kotoran kencingnya kucing, itu tidak disalahkan. Kemudian wa alla yakuna musta'malan, tidak musta'mal, maksudnya debunya yang tidak musta'mal. Jadi syarat sah yang ketiga adalah tayamum adalah bahwa debu yang digunakan bukanlah debu yang musta'mal. Apa itu debu musta'mal? Debu yang telah digunakan dalam menghilangkan hadas dan menghilangkan najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu najisnya anjing, karena najis mughaladhah itu salah satunya harus dicampur dengan tanah, kemudian tanahnya itu diusapkan. Jadi tidak boleh memakai sisa debu dari sisa mensucikan najis mughaladhah. Tidak boleh. Syarat yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat yang keempat apa? Debu tidak bercampur dengan tepung dan seumpamanya. Jadi tidak boleh bercampur dengan tepung. Misalkan tepung kok tumpah di debu tersebut, atau semen misalkan, semen atau apa lagi, banyak sekali ya, itu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ini ya. Wa ar-rabi'a alla yukhalitu daqiqun wa nahwuhu. Misalkan za'faron, kalau di kitab Kasifatu saja, misalkan za'faron, debu tersebut tidak boleh bercampur dengan apa lagi? Dengan gamping misalkan. Kemudian mukhalid. Mukhalid itu apa? Benda-benda yang dapat mencampuri selain ini. Misalkan gamping, kemudian debu belerang, itu tidak boleh bercampur dengan debu tersebut. Kemudian syarat yang kelima mana tadi?
wa ayyaqsidahu, jadi harus menyengaja menggunakan debu tersebut. Jadi misalkan ada debu yang suci ya, jadi kita memang menyengaja berniat untuk bertayamum dengan debu tersebut, harus menyengaja, harus pakai niat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, harus mengusap wajahnya dan tangannya dengan 2 kali tepukan. Jadi saya praktekkan langsung ya cara tayamum yang benar. Jadi niatnya di niat pertama tersebut bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardal lillahi ta'ala. Jadi caranya yang seperti ini ya. Tangan, kemudian debunya, debu misalkan ada di sini ditepukkan atau bawah 3 kali. Setelah debunya menempel di tangan, itu ditepukkan segini, ditepukkan seperti ini ya, agar apa, debu tidak terlalu tebal, karena debu yang terlalu tebal itu makruh ya. Ditepuk seperti ini, kemudian disebul, ditiup gitu ini agar tidak terlalu tebal. Kemudian caranya ke wajahnya tidak diusapkan seperti ini. Jadi setelah ditiup langsung ratakan ke seperti wudhu itu. Nah, gini ya. Nah, jadi saya ulangi. Ketika ditepuk kemudian ditepuk satu, ditiup, diusapkan ke wajah. Rata ya, sampai rata. Jadi tidak ngambil debu kok langsung diginikan semua kayak wudhu itu, tidak. Kalau tayamum cukup ini seret, satu sudah sah ya, satu sudah sah. Kemudian setelah itu kan tangan ya, yang ini ya harus mengusap wajah dan tangannya. Bagaimana kalau tangan? Tangan tidak boleh mengambil debu yang tadi ketika kita mengambil debu pada saat mencuci wajah, harus mengambil sisi yang lain, bukan yang tadi ya, mengambil sisi yang lain. Jadi misalkan sebelah kanan tadi kita mengambil debu yang sebelah kanan, kemudian yang kiri kita ngambil yang kiri, debu yang kiri, sama ya ngambilnya, kemudian ditepuk satu, disebul, ditiup, seperti ini ya. Tangan yang sunnah itu kanan dulu, kiri nggak apa-apa, tapi yang sunnah dari Rasulullah itu dan kanan seperti ini, seret, sampai sikut ya, sampai sikut sini, ini ya, seret, langsung ini, sampai jempol, langsung mualat terus menerus, sambungkan ya, sambungan ke sini, kemudian ini. Sudah wis ya, itu sudah tayamum. Kemudian tidak pakai sebagian kepala, pakai kaki, tidak telang tinggal. Jadi kalau tayamum cuma wajah dan tangan ya, seperti itu ya, itu praktek tayamum. Baik adik-adik, yang selanjutnya adalah mana tadi, nomor berapa? Wa ayyuzilan najasata awalan, harus menghilangkan najis pada sebelumnya. Jadi najis jika ada kotoran harus dihilangkan semua ya. Misalkan ada ya pakai tayamum bisa langsung tayamum, tapi harus gak ada najis. Kalau ada najis harus dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah wa ayyajtahida fil qiblah qablahu, harus bersungguh-sungguh berijtihad menghadap kiblat. Kemudian bagaimana jika kita berada di padang pasir, ada di hutan yang mana kompas kemudian tidak berfungsi, sinyal tidak berfungsi, maka kita ijtihad yang diyakinkan di situ kiblat, ya kita menghadap kiblat seperti itu. Atau ketika kita ada di pesawat terbang, yaitu kita ijtihad ya. Ijtihad itu meyakinkan, memantapkan diri bahwa di situ adalah kiblat. Kemudian syarat yang ke-9 adalah wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Jadi harus tayamum
setelah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh misalkan duhur itu jam setengah 12 misalkan. Kita tayamumnya jam 11. Tidak boleh seperti itu. Harus ayyakunat tayammum ba'da dukhulil waqti. Duhurnya setengah 12, maka kita sudah bisa tayamum jam 12, jam setengah 12 lebih. Itu syaratnya. Kemudian wa ayyatayammama likulli fardin, harus tayamum di setiap melakukan salat fardu. Karena tayamum itu dilakukan satu kefarduan. Misalkan kita tayamum untuk sholat duhur, maka itu digunakan untuk sholat duhur saja, tidak digunakan untuk asar. Kalau asar nanti ketika kita tidak menemukan air lagi, maka tayamum lagi seperti itu. Kemudian maghrib juga seperti itu, tayamum lagi. Isya juga seperti itu. Jadi satu tayamum itu dilakukan untuk satu sholat fardu. Seperti itu ya. Baik, saya ulangi ya. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama harus dengan debu. Tidak boleh pakai roti, tidak boleh pakai semen dan lain-lain. Yang kedua adalah debu harusnya suci, tidak boleh pakai debu yang najis. Debu bukan musta'mal, tidak pernah dipakai sebelumnya. Debu tidak bercampur dengan tepung dan semuanya, dengan belerang, dengan za'faron dan lain-lain. Gamping misalkan tidak boleh. Kemudian harus menyengaja ayyaqtasida, harus menyengaja menggunakan debu tersebut. Memang menggunakan debu ya. Jangan kita ketika menggunakan debu kok di situ ada ada genangan yang becek-becek, tidak boleh. Kemudian harus mengusap wajahnya dan tangannya dengan 2 kali tepukan seperti tadi ya. 2 kali tepukan, ditepuk dulu, ditepukkan, dipraktek seperti tadi. Kemudian harus menghilangkan najis pada sebelumnya. Ketika najis ada di tubuh kita harus dihilangkan terlebih dahulu ya. Kemudian wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, bersungguh-sungguh terhadap kiblat, menghadap kiblat yang diyakini. Kemudian wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, harus tayamum setelah masuk waktu salat. Yang terakhir wa ayyatayammama likulli fardin, harus tayamum di setiap melakukan salat fardu. Dihafalkan ya nanti ya 10 ini. Baik, yang terakhir di fasal terakhir adalah fardu tayamum. Ini ya, fardu. Oh ya, fasal yang selanjutnya. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Tadi ya sini sudah ya. Yang praktek tadi sudah ya. Jadi fasal ini menjelaskan tentang tayamum. Fardunya tayamum, atau kalau di wudu itu namanya rukun. Rukunnya wudu itu seperti apa? Kalau ini adalah fardu tayamum khamsatun. Yang pertama adalah memindahkan debu seperti tadi yang dipraktekkan ya. Kemudian niatnya bagaimana Ustadz? Dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhal lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, dicatat kalau bisa. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhal lillahi ta'ala ya. Itu adalah niatnya. Niat, kalau enggak ada niat maka tidak sah tayamumnya, karena innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi harus ada niat. Niatnya harus ketika debu itu sampai di wajah, atau ketika tangan menyentuh debu, maka itu niat. Nawaitu tayammuma listibatis salati fardhal ta'ala. Seperti itu tadi ya. Kemudian yang keempat adalah, yang selanjutnya adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi mengusap kedua tangan sampai kedua siku seperti tadi ya. Kemudian tertib, yang lain adalah tertib, tidak pakai kepala, tidak pakai kaki, di antara dua usapan. Tidak, maksudnya apa? Tidak tangan dulu, tapi harus wajah dulu, setelah itu tangan. Itu fardu tayamum. Saya ulangi lagi, fardu tayamum ada 5. Yang pertama adalah memindahkan debu, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah mengusap wajah, yang kemudian yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai kedua siku, yang nomor 5 adalah tertib di antara dua usapan. Kemudian yang terakhir ini ya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Faslun mubtilatut tayammumi thalathatun ma abtalal wudu'a
Warriddatu wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Jadi batalnya tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah semua hal yang bisa membatalkan wudu yang kemarin ya, seperti apa? Menyentuh kemaluan, kubul dubur, kemudian tidur, hilang akal, kemudian menyentuh wanita atau pria yang bukan mahram atau bukan muhrim ya, bukan mahram. Kemudian apalagi keluar sesuatu dari jalan dua, misalkan BAB, BAK, itu juga termasuk dari tayamum. Jadi semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua adalah warriddatu, murtad. Jadi orang murtad itu bisa membatalkan tayamum atau wudu ya. Tayamum keluar dari Islam, riddah keluar dari Islam. Meskipun nanti kalau masuk Islam lagi ya harus dilakukan syahadat lagi. Kemudian kalau mau tayamum ya tayamum lagi. Yang nomor 3 adalah wattawahumul ma'i, beranggapan ada air jika bertayamum karena sebab tidak adanya air. Beranggapan ada air jika bertayamum karena sebab tidak adanya air. Makanya tidak adanya air seperti tadi ya. Kemudian asyak, ragu-ragu akan adanya misalkan ini debu ini suci apa enggak. Jadi ragu-ragu itu bisa menyebabkan batalnya tayamum. Atau ragu-ragu tadi saya was-was sudah tayamum apa enggak ya, ragu-ragu, maka diulangi lagi tayamum lagi, seperti itu ya. Itu adalah hal-hal yang membatalkan tayamum, seperti itu dihafalkan. Baik adik-adik, itulah penjelasan tayamum pada malam hari ini. Mungkin jika ada penjelasan yang kurang jelas, kurang jelas di dalam pemahaman, kita nanti akan diskusikan ya. Setelah ini bisa diskusi via WhatsApp atau via grup, bisa menyebabkan bertanya tentang bab-bab tentang tayamum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik adik-adik, itu adalah penjelasan tentang tayamum, dari syarat-syarat tayamum, hal-hal yang merupakan tayamum, kemudian fardu tayamum dan yang mubtilatut tayamum sudah kita jelaskan. Ustaz cukupkan penjelasan di sini. Nanti setelah ini akan ada absensi dari soal dari pusat, dijawab semuanya sampai jam 10. Kemudian jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di grup WhatsApp dan lain-lain ya, sampai jam 9. Mungkin itu penjelasan dari Ustadz. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya adima sultan ya qadim al-ihsan ya daiman na'am kathiral judi ya wasi'al ata'i ya khafi ya lutfi ya Muhammad. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم يا الله لك الحمد شكرا ولك المن فتى وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وألم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جير كل ويا كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا من خليف يسير علينا كل عسير فيسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير وبصير. اللهم يا الله إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجينا من لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحرسنا بعينك الذي لا تنام ونفنا ولا يرحم وارحمنا بقدرتك علينا وثقاءنا ورجاء خلقك ورضا نفسك. اللهم زينا بالعلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Kafaratul majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.